Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marcella dengan NIM 4021041013, Prodi D3 Kebidanan dari Universitas Paletehan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Nah, teman-teman, dalam proses terjadinya menstruasi terdapat 4 fase. Nah, 4 fase itu apa saja? Yuk kita simak di video selanjutnya. Proses terjadinya menstruasi. Setiap bulannya akan terjadi pelepasan satu sel telur yang matang, dikenal dengan ovulasi. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali di otak kecil yang dikenal dengan hipotalamus. Siklus menstruasi dimulai ketika sel saraf-saraf hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH ke pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Akibat adanya simulasi rangsangan dari hormon GnRH, mengakibatkan kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon lain, yaitu FSH atau Follicle Stimulating Hormone. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah untuk mencapai ke ovarium untuk merangsang pembentukan folikel sel telur. Di dalam folikel sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan cairan. Hormon FSH membantu sel telur dalam mempersiapkan proses pelepasannya. Folikel telur terus meningkatkan produksi GnRH yang akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH akan bertugas dalam pelepasan sel telur atau ovulasi melalui ujung saluran telur tuba falopi hingga akhirnya tiba pada rongga rahim atau uterus. Setelah sel telur lepas, tempat bekas perlengketan sel telur berubah menjadi kekuningan yang biasa disebut sebagai corpus luteum. Sel-sel yang di corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron untuk menebalkan lapisan dinding rahim sebagai persiapan jika terjadi kehamilan. Lapisan dinding rahim dikenal dengan endometrium, mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon selama siklus menstruasi yang disebut sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang meningkatkan jumlah pengeluaran hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi atau pelepasan sel telur, terdapat perubahan penting, yaitu menebalnya dinding rahim endometrium yang berguna agar sel telur dapat cocok tinggal di tempat tersebut selama kehamilan yang dipengaruhi oleh adanya hormon progesteron di corpus luteum. Sel telur yang telah bersarang di rongga rahim menunggu sel sperma dari laki-laki untuk dibuahi. Hari inilah yang disebut puncak dari masa subur yang ditandai dengan perubahan suhu tubuh menjadi hangat. Jika sel sperma dan sel telur bertemu dan terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, akibat tidak ada pembuahan dari sel sperma, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen yang memicu lapisan dinding rahim yang sebelumnya menebal sebagai persiapan kehamilan menjadi luruh, menjadi darah menstruasi. Siklus ini akan terus berulang hingga tiba ke masa menopause. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tentang proses terjadinya siklus menstruasi. Semoga apa yang telah tadi dijelaskan di video tersebut bisa teman-teman pahami dan dapat dimengerti dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.